Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Widya dari Prodi S1 Kebidanan kelas A MPM 210107008, mata kuliah Biokimia dan Fisika Kesehatan, dosen pengampu Dr. Esa Fitriana. Di sini saya akan menyampaikan tentang alur pemeriksaan darah. Yang pertama adalah tes darah. Tujuannya adalah untuk mendeteksi kelainan yang mungkin dialami ibu hamil atau janin. Selain pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan juga dilakukan dalam tes darah. Yang pertama, tes golongan darah. Tes golongan darah bertujuan untuk mengetahui golongan darah dan resus ibu hamil, guna mengantisipasi kemungkinan adanya perbedaan resus antara ibu hamil dengan janin. Bila hasil tes darah menunjukkan bahwa memiliki resus negatif dan ainin memiliki resus positif, ada risiko untuk terjadi inkompatibilitas resus. Kondisi tersebut akan menyebabkan bayi mengalami anemia akibat pecahnya sel darah, anemia hemolitik, ketika ia lahir. Akibatnya, bayi bisa mengalami penyakit kunina, jaundice. Yang B. Hemoglobin atau Hb. Hemoglobin atau Hb adalah protein kaya zat besi yang ditemukan di dalam sel darah merah. Hb memungkinkan sel darah merah untuk mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dibuang melalui paru-paru. Anemia perlu dicegah dan diobati karena dapat mengganggu kesehatan ibu dan janin. Anemia juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kelahiran prematur, keguguran berat, badan lahir rendah, dan pendarahan postpartum. Yang C. Tes gula darah. Tes gula darah adalah bagian dalam pemeriksaan kehamilan rutin. Pemeriksaan ini penting untuk mendeteksi apakah ibu hamil mengalami diabetes kehamilan, diabetes gestasional. Ibu hamil lebih berisiko untuk menderita diabetes selama hamil bila mengalami kelebihan berat badan, overweight, atau obesitas, memiliki riwayat diabetes pada kehamilan sebelumnya, atau memiliki riwayat penyakit diabetes sebelumnya. Yang D. Screening penyakit infeksi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi apakah terdapat penyakit infeksi pada ibu hamil. Screening penyakit infeksi termasuk hepatitis B, sifilis, HIV, dan TORC. Semakin cepat terdeteksi infeksi, dapat semakin cepat diobati. Selain untuk mencegah risiko penularan pada janin, pemeriksaan ini juga penting dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya penularan infeksi pada pasangan. Dan yang E adalah pemeriksaan genetik. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan memiliki kelainan genetik, seperti thalassemia, yang berisiko diturunkan kepada janin. Pemeriksaan genetik juga bisa dilakukan pada janin dengan mengambil sampel cairan ketuban, amniocentesis, dan sampel darah janin, fetal blood sampling. Sekian materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, kepada Allah astagfirullah, dan kepada teman-teman mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.